apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa kembali dalam program Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Diduga cabuli sejumlah mahasiswi berprestasi, seorang dosen di salah satu perguruan tinggi di Mataram diperiksa polisi. Ketagihan minuman keras, dua pria di Lombok Timur nekat curi kompresor dari sebuah bengkel. Berlomba jaring konsumen, sejumlah peternak di Lombok Tengah siapkan hotel hewan kurban dengan perawatan gratis dan garansi menarik. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram hari ini selengkapnya. Oke, masih. Seorang dosen berinisial WJ dari salah satu perguruan tinggi negeri di Mataram dilaporkan sejumlah mahasiswinya ke kepolisian karena diduga melakukan pencabulan. Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak, hingga kini jumlah korban yang melapor sebanyak 7 orang. Seluruhnya merupakan mahasiswi yang mengikuti program khusus di asrama. Merespon laporan itu, petugas di Reskrimum Polda NTB dan KPAI NTB menggelar olah TKP di lingkungan asrama pada Kamis pagi. Selain di kamar asrama, polisi juga mendatangi ruangan sekretariat untuk mencocokkan laporan para korban. Hingga saat ini, polisi telah memeriksa 3 dari 7 korban yang rata-rata merupakan mahasiswi berprestasi. Korban ini kalau si pelaku mengakui bahwa 7 orang pengakuan si pelaku. Nah, pengakuan korban yang kami identifikasi dari teman-teman korban itu juga ada 7. Tetapi 7 versi korban dan 7 versi pelaku ini ada nama yang berbeda. Sehingga kemungkinan besar adalah kemungkinan besar korban itu bertambah. Hari ini kami tindak lanjuti terkait dengan olah TKP. Jadi di mana terlapor itu menyampaikan bahwa telah melakukan perbuatan pelecehan seksual tersebut di 2 tempat di dalam satu kampus yang kita ada sekarang ini. Nah, hasil itulah kami lakukan oleh TKP. Dari 2 tempat tersebut, kita lakukan adegan sebanyak 65 adegan. Ya, di tempat pertama yaitu tempat tinggal asrama ataupun tempat tidurnya si pelaku itu sendiri. Ya, terlapor itu sendiri itu ada 4 korban yang menjadi korban, perempuan yang menjadi korban dengan 49 adegan dan satunya itu ada di ruang sekretariat di mana tempat rapat itu ada 16 adegan. Polisi juga memeriksa WJ sebagai terlapor dalam dugaan kasus pencabulan. Namun aparat belum menetapkan tersangka dan belum dilakukan penahanan kepada yang bersangkutan. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Ratusan mahasiswa UIN Mataram menggelar unjuk rasa di depan ruang rektorat kampus di Jalan Gajah Mada Jempong pada Kamis siang. Kehadiran mahasiswa untuk menuntut sikap pihak rektorat terhadap dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang dosen kepada sejumlah mahasiswi. Rektorat dituntut bertindak tegas dengan memecat pelaku dan mendukung sepenuhnya upaya hukum yang dilakukan oleh polisi. Unjuk rasa sempat tegang saat mahasiswa menerobos masuk ke ruang rektorat namun dihalau petugas. Mereka memaksa bertemu dengan rektor kampus. Masa mendesak aparat penegak hukum juga bertindak profesional dan transparan dalam menangani kasus yang mencoreng dunia akademik. Jadi untuk tuntutan kita hari ini, jadi kita itu menuntut bahwasannya birokrasi kampus atau rektor UIN Mataram ini memberikan ketegasan dan juga memecat dan juga memberhentikan pelaku atau oknum yang melakukan kekerasan seksual terhadap perempuan ini. Karena memang kekerasan seksual ini tidak bisa kita abaikan, ini merupakan tindakan yang keji yang tidak bisa kita toleransi. Hingga saat ini polisi telah menerima laporan 7 korban pencabulan yang seluruhnya masih berstatus mahasiswi.
Dalam kasus ini, Oknum WJ yang merupakan dosen dan pengawas asrama diduga menggunakan wewenangnya untuk melakukan pencabulan kepada para korban yang tinggal di asrama. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Petugas gabungan TNI Polri dan Kecamatan membongkar paksa sejumlah lapak pedagang di pinggir kawasan wisata Labuan Haji, Kabupaten Lombok Timur pada Kamis siang. Pengusuran ini menindaklanjuti laporan masyarakat yang resah dengan keberadaan lapak yang diduga kerap dijadikan tempat mesum dan pesta minuman keras. Saat dibongkar, petugas menemukan puluhan botol minuman keras yang belum sempat diangkut para pemilik lapak. Petugas mengancam akan mencabut izin berjualan dan memproses hukum para pedagang jika tetap membandel dengan menjual miras. Kami mengingatkan kepada para pemilik lapak untuk membongkar semua penutup bilik tempat duduk pengunjung, tidak menjual miras, dan jam operasionalnya tidak melebihi dari waktu yang sudah ditentukan. Kami sudah memberikan kesempatan kepada para pemilik lapak untuk membongkar sendiri, tapi setelah kami cek ternyata tidak diindahkan. Kami hanya membongkar penutup bilik-bilik atau tempat duduk pengunjung yang ada. Petugas berjanji akan mengencarkan patroli selama 24 jam di kawasan wisata Labuan Haji dan sekitarnya untuk mencegah tindakan kriminalitas demi kenyamanan para pengunjung. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Puluhan lembaga pendidikan swasta di Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat mengeluhkan belum meratanya program makan bergizi gratis. Salah satunya sekolah swasta seperti Madrasah Ibtidaiyah yang lokasinya justru dekat dengan dapur umum MBG. Selain meminta kejelasan, pihaknya juga mengatakan para siswa telah menanti program MBG masuk ke sekolahnya. Tidak meratanya penyaluran program MBG disayangkan pengelola madrasah. Mereka khawatir hal ini akan menimbulkan kecemburuan antar sekolah. Mereka berharap program unggulan pemerintah pusat tersebut dapat terlaksana merata di seluruh sekolah tanpa terkecuali. Mau dapat makan siang gratis nggak, Zapra? Selama ini nggak ada ya? Nggak ada yang dikasih kalau teman yang sekolah lain dapat ya? Kalau Zapran? Belum ya? Kami merasa sangat tidak adil ya. Di mana program MBG itu sendiri kan harus merata dia, apalagi kita di desa yang satu seharusnya ketika seorang pemimpin itu harus tahu desanya itu, dusunnya itu berapa. Ketika pemimpinnya tahu dusun itu berapa dusun yang dia kelola, itu harusnya semua tercover dulu, baru bisa memasuki dusun-dusunnya yang lain sesuai dengan kuota. Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Barat mendata hingga saat ini baru hanya melaksanakan uji coba program makan bergizi gratis di 25 sekolah dengan menyasar 3.256 siswa karena alasan keterbatasan anggaran. Dinas juga mencatat jumlah total lembaga pendidikan negeri dan swasta yang ditargetkan mendapatkan program MBG mencapai 101 sekolah. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.